Halo Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Di episode ketiga kali ini, Bilik K3 akan membawakan tema Exploring the OHS Work in Data Center Industry. Perkenalkan, aku Duta Catura Gildarsono dari S1 Reguler K3 2022 yang akan membantu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Atifi Zuhri dari S1 Reguler K3 2022. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan tamu dari sektor yang lagi happening banget nih. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat malam Kak Lintang. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak. Oke, terima kasih. Mau menyapa juga teman-teman dari Masa K3 ya. Mungkin bisa dengerinnya bisa pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nama saya Lintang. Saya alumni dari MK3 UI, reguler angkatan 2020. Saat ini memang sebagai HSE di industri data center, spesifik di PT DCI Indonesia. Salam kenal ya Kak Lintang. Jujur aku udah penasaran banget sih mau ulik-ulik tentang sektor pekerjaannya Kak Lintang. Kalau gitu langsung aja ya kita mulai ke perbincangan hari ini. Oh ya, sebelumnya disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusin hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu. Nah, iya tuh, betul banget Atif. Oke Kak Lintang, langsung aja ya kita mulai. Buat pertama-tama ini, aku mau tanya dulu sih Kak, gimana sih gambaran industri data center itu? Karena menurut aku tuh terdengar cukup asing, apalagi kalau mendengar hubungannya sama K3. Nah, jadi kalau industri data center itu sendiri ya, memang kalau di Indonesia itu bisa dibilang sedang happening gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri, apalagi Singapura gitu ya, data center tuh udah sangat maju gitu di sana. Nah, kalau misalkan data center sendiri di Indonesia saat ini memang sedang berkembang karena beberapa tahun kebelakang itu ada peraturan dari pemerintah Indonesia yang mengharuskan data kita itu adanya di Indonesia. Sekarang buat gambaran data pengguna Indonesia ya itu banyaknya ada di Singapura gitu. Nah, sekarang pemerintah pengen data itu ada di Indonesia. Nah, makanya data center ini lagi sangat happening gitu ya di Indonesia. Nah, apa data center itu? Data center ya sebenarnya simpelnya adalah tempat kita menyimpan data. Jadi ada di setiap gedung data center namanya data hall ya. Nah, data hall itu fungsinya untuk menaruh rak-rak server yang ada dari masing-masing perusahaan gitu ya. Nah, data hall untuk sebagai gambaran itu juga perlu ditunjang tuh dengan beberapa utility. Nah, utility-nya bisa banyak, bisa dari untuk memastikan misalkan suhunya terjaga gitu. Misalkan terkait dengan listrik dipastikan untuk terus on gitu ya, karena yang paling concern di data center ini terkait listrik gitu. Nah, kebetulan DCI ini sejak pertama kali running di tahun 2011 belum pernah ada kita hilang listrik gitu ya, jadi selalu tercover. Nah, itu utility-nya ada banyak, misalkan ada genset, terus misalkan terkait dengan humiditas gitu ya, itu bisa dengan dehumidifier gitu ya, seperti itu. Dan lain-lain juga banyak tuh, seperti trafo untuk utility-nya, terus nanti cooling tower dan lain-lain. Jadi sebagai gambaran, tadi utility ini menunjang untuk server yang disimpan di data hall bisa berjalan dengan baik gitu, sehingga nanti customer bisa menjalankan bisnis prosesnya dengan optimal. Wah, ternyata industri data center itu menarik banget ya Kak. Walaupun baru berkembang, tapi sebenarnya industri ini sangat penting buat kehidupan kita di era teknologi ini. Buat Masa K3, boleh banget nih jadi pertimbangan setelah kalian lulus. Karena tentunya industri data center ini akan terus berkembang ke depannya. Oke, kita lanjut ya Kak. Boleh dong sharing-sharing sedikit mengenai scope atau project-project yang Kakak handle selama jadi HSE di industri data center ini? Iya, nah, jadi di DCI ini saya scope garis besar itu dibagi jadi dua gitu ya. Ada di fase project dan di fase operation gitu. Nah, kalau untuk fase operation itu gedung yang udah jadi banyak server gitu ya yang memang harus kita jaga tadi ya, support tadi utility-nya. Dan itu saya pegang satu gedung tuh, fase operation gitu. Nah, ngapain aja kalau di fase operation? Nah, kalau di fase operation yang paling umum, yang paling sering gitu ya daily yang saya lakukan adalah memastikan terkait dengan fire protection system itu berjalan dengan baik. Misalkan pertama dari yang paling awal tuh APAR gitu, kita melakukan maintenance terkait APAR. Terus misalkan terkait dengan smoke detectornya gitu ya, smoke detector kalau di kita tuh nggak cuma smoke detector, tapi ada juga namanya VESDA atau Very Early Smoke Detector Apparatus gitu. Jadi gitu lebih sensitif dia daripada smoke detector gitu. Jadi dia melakukan sampling tuh untuk memastikan gitu nggak ada asap di area data center kita gitu. Terus misalkan terkait dengan genset juga. Nah, genset itu juga biasanya kita nggak cuman aspek K3 gitu ya kalau sebagai HSE
gitu. Kita juga nanti ada kewajiban untuk melakukan pemantauan emisi gitu, pemantauan emisi genset. Nah biasanya memang kita lihat sih ke peraturan yang mengatur gitu ya, seperti apa sih untuk pemantauan emisi gensetnya ini gitu. Nah biasanya kita panggil pihak ketiga untuk melakukan sampling gitu terkait emisinya ini seperti apa, bagus atau enggak. Terus kalau di DC itu ada gedung data center dan ada gedung office terpisah gitu ya. Nah itu harus dilakukan drill tuh secara berkala gitu ya untuk memastikan segala hazard yang ada itu kita bisa kontrol gitu apabila memang ada kondisi darurat. Nah kalau di fase projectnya hampir mirip sebenarnya sama HSE sektor konstruksi gitu. Karena nanti di dalam pembangunan fase project ini itu akan banyak vendor-vendor, kontraktor-kontraktor yang bekerja di dalamnya gitu. Nah kita kewajibannya untuk mengontrol, memastikan pekerjaan-pekerjaan mereka itu berjalan dengan safety gitu ya. Nah jadi bakal sering banget berhubungan sama bagian lain gitu. Misalkan nih yang baru-baru lagi saya kerjakan, kita mau lifting genset gitu ke area data center kita gitu. Nah berarti itu kita ada usernya tuh, usernya adalah teman-teman project. Nah kita sebagai HSE itu coba membedah gitu ya terkait dengan metode mereka gitu, prosedurnya seperti apa. Kita cek step by stepnya gitu. Terus kita coba analisis gitu apa saja bahayanya dan bagaimana kita mengendalikan risiko dari barbut. Oke, ternyata secara garis besar dibagi menjadi dua ya teman-teman industri data center ini. Ada fase operation yaitu fase data center yang sudah berjalan dan juga fase project yaitu fase pembangunan dari data center itu sendiri yang tentunya dari kedua fase ini bahaya dan risikonya juga berbeda-beda seperti yang sudah disebutkan Kalintang tadi. Nah Kak, aku lumayan kepo sih gimana sih Kakak bisa memilih sampai terjun ke industri data center ini? Dan sharing sedikit dong Kak, bagaimana sih tantangan dan keuntungan bekerja di industri data center? Jadi sebelum di industri data center kan saya pernah di kontraktor gitu ya. Nah itu 4 tahun saya di sana gitu. Nah setelah 4 tahun di sana, saya mulai tuh ancang-ancang pengen coba cari tantangan baru. Nah di situ mulai coba cari gitu industri apa sih yang kira-kira saya tuh berjalannya tuh seneng gitu. Karena saya juga tertarik sama industrinya gitu. Nah kebetulan memang waktu itu muncul industri data center gitu. Nah, saya coba cari tahu, ternyata itu dekat banget sama dunia IT gitu kan. Saya sendiri ada ketertarikan gitu sama dunia IT gitu. Tumbuh besar juga dengan IT itu dekat gitu. Demand terhadap profesi K3-nya juga ada gitu kan. Makanya saya coba apply dan sampai akhirnya saya ada di sini sekarang gitu di SIA Indonesia. Nah, kalau misalkan tantangannya karena baru, sesimpel itu gitu ya, karena baru di Indonesia, jadi banyak regulasi-regulasi yang belum mengatur secara spesifik untuk industri data center. Kedepannya pasti nanti akan mulai muncul tuh peraturan-peraturan dari baik itu pemerintah gitu ya, yang memang mengatur spesifik terkait dengan data center gitu. Nah karena kalau sekarang ini kita masih ngambilnya yang general-general aja. Misalkan kita berbicara terkait dengan fire protection system gitu ya. Nah itu masih berbicaranya terkait dengan peraturan perundangan protection system dalam gedung secara umum gitu, bukan gedung data center. Karena memang itu juga beda gitu ya, hazardnya kita lebih tinggi gitu ya, sehingga kita untuk pengendaliannya juga lebih tinggi. Terus kalau di fase project, tantangannya tuh kita bakal berhadapan sama banyak vendor, apalagi kan kalau DC itu kan berarti posisinya owner gitu ya, pemilik project gitu. Jadi memang harus bagaimana kita bisa mengedukasi nih para vendor atau kontraktor yang kerja di area kita. Terus kalau berbicara benefit, yang saya lihat ya, seru sih sebenarnya karena industrinya masih panjang gitu ya, fase projectnya masih banyak dan fase operationnya juga seru karena kita tahu nih kalau misalkan pekerjaan kita itu juga membantu kehidupan orang banyak gitu. Karena kan aplikasi nih yang di aplikasi teman-teman semua itu hampir 90% tuh jadi customer kita gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga membantu kehidupan masyarakat gitu. Itu sih yang seru di data center gitu ya. Kenapa HSE juga kenceng atau K3 ya? Karena memang requirement-nya ada gitu, kebutuhannya ada, demand-nya ada gitu. Jadi untuk kedepannya pasti saya ngelihatnya ya, data center bakal makin banyak, akan menjamur nih industri data center gitu. Karena memang kebutuhannya tuh ada, ya kita pakai internet setiap hari gitu kan. Sekarang data kita semuanya kebanyakan ada di luar negeri gitu. Dengan adanya peraturan tadi pasti akan banyak industri data centernya yang muncul. Kalau benefit terkait dengan apa yang didapatkan karyawan ya itu juga saya bisa bilang baik lah gitu ya, bahkan memuaskan gitu. Karena memang industrinya yang memang oke gitu, bagus gitu. Jadi ya cukup bersyukur lah yang tadinya ada di kontraktor sekarang ada di owner di industri data center. Wah, jadi walaupun tantangannya itu karena industrinya baru, tetapi K3 di data center juga memiliki beberapa benefit seperti proses industrinya yang seru dan bakal terus berkembang ke depannya karena kebutuhan akan teknologi terus bertambah. Oke deh, setelah kita dengar-dengar jawaban dari Kak Lintang,
Banyak sekali hal-hal menarik dan baru mengenai K3 di industri data center ini ya. Dan sebenarnya masih pengen aku kulik-kulik lebih dalam nih. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hanya bisa sampai di sini, Kak. Betul banget tuh Tiff, walau waktunya singkat, tapi hari ini kami benar-benar mendapatkan banyak hal baru yang sangat insightful dan sangat menarik. Mungkin sebelum kita benar-benar berpisah, boleh dong Kak Lintang sampaikan sedikit pesan dan harapan untuk mahasiswa K3 biar makin semangat lagi nih kuliahnya. Jadi ya pasti pesannya yang pertama nikmatin fase kuliahnya ya. Dalam arti jangan terlalu terburu-buru pengen tahu penerapan di lapangan seperti apa gitu. Karena cepat atau lambat teman-teman pasti bakalan merasakan itu gitu. Nah nanti kalau udah di fase bekerja gitu ya, waktu untuk mengeksplor terkait dengan keilmuannya itu mau nggak mau pasti akan tereduksi gitu kan. Nah, jadi mumpung masih kuliah banyak-banyakin tuh belajar gitu ya. Jadi menurut saya itu fase yang sangat-sangat penting gitu, apalagi pengalaman saya di K3 UI, kita tuh yang bagus justru ya, itu nggak terlalu terpaku gitu ya di penerapan lapangan gitu. Justru kita banyak belajar terkait dengan teori-teori, terkait dengan tools gitu ya. Bahkan dulu dosen saya, Papi itu pernah bilang gitu, kalau kita lihat masalah tuh jangan cuma lihat toolsnya aja gitu, tapi kita harus bisa melihat masalahnya ini lebih komprehensif gitu, sehingga kita bisa menggabungkan beberapa tools menjadi satu gagasan gitu. Nah itu cara berpikir kayak gitu kepake banget di dunia kerja gitu. Bagaimana kita melihat permasalahan, karena K3 ini pasti kompleks gitu. Jadi mumpung masih kuliah, jangan terlalu terburu-buru untuk mau langsung terjun gitu. Dalam arti justru mengabaikan fase belajarnya gitu. Jadi benar-benar dimaksimalin untuk bisa explore keilmuannya gitu ya. Sehingga nanti mau nggak mau gitu ya, meskipun nanti kita banyak praktek di lapangan, tapi cara berpikirnya itu pasti kepake gitu di dunia kerja. Wah, keren banget tuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lintang yang telah bersedia hadir dan membagikan pengalamannya. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman terutama mengenai K3 di industri data center. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye!